Cara ngeles Surya Paloh soal janji bubarkan Nasdem kalau kader korupsi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Johnny Plate ditahan karena dugaan kasus korupsi proyek BTS. Ini satu cerita yang heboh, tapi ada satu cerita lainnya yang tidak kalah heboh. Dalam acara pembekalan caleg Nasdem pada Juni 2015, Surya Paloh pernah bilang dia tidak mau mempertahankan partai jika ada yang melakukan korupsi. Intinya dia pernah berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Dia berjanji partainya tidak akan cuci tangan jika ada kader yang terkena kasus korupsi. Tapi saat ini ada satu sekjen Nasdem yang ditahan karena dugaan kasus korupsi. Orang-orang mulai menyindir Surya Paloh soal janji ini. Dia juga ditanya apakah akan tetap memegang janjinya. Jadi saya baca-baca di media, ternyata dia ikut buka suara soal janji akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Surya Paloh gak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Dia mengingatkan agar semua pihak gak melihat keburukan partai Nasdem saja. Dia juga bilang pihaknya gak bisa menjamin soal tingkah laku kadernya. Dari perkataannya sudah ada indikasi kalau Surya Paloh gak akan membubarkan partainya. Terlalu lucu kalau sampai Nasdem bubar. Yang namanya politik pura-pura lupa dengan statement masa lalu sudah jadi hal yang biasa. Inilah yang dinamakan pencitraan demi terlihat keren di mata masyarakat. Partai manapun pasti ada kadernya yang melenceng dan terlibat kasus korupsi. Itu sudah pemandangan biasa di negara ini. Tapi setahu saya, hanya Nasdem yang berani kasih janji akan bubarkan partai kalau ada kader yang terlibat korupsi. Ini janji yang sangat fenomenal yang menurut saya lebih bombastis dari semua janji yang pernah disebut Anies saat kampanye Pilgub DKI. Itu statement yang sangat berani karena peluang kader korupsi itu sangat tinggi. Gak ada parpol manapun yang bisa bebas dari kader bermasalah. Bahkan partai sebesar PDIP pun banyak kadernya yang terlibat korupsi. Lantas kenapa Nasdem begitu berani bilang bubarkan partai kalau ada kader korupsi? Ini kayak orang jualan obat dengan promo heboh beli 1 gratis 5 supaya orang-orang terharu dan yakin dengan bersihnya partai Nasdem. Mungkin Nasdem saat itu masih partai kecil, sehingga butuh suara besar dengan cara menjual janji yang fantastis. Kalian pasti teringat dengan seorang kakek tua yang pernah bilang akan jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Tapi sampai sekarang keinginan rakyat untuk menyaksikan janji itu gak pernah terwujud. Jauh lebih mudah mendatangkan Coldplay untuk konser di Indonesia ketimbang memaksa orang itu untuk jalan kaki. Orang ini malah gak merasa malu dan sekarang masih suka menyerang pemerintah dengan narasi murahan. Dulu juga ada seorang koruptor yang bilang kalau dia korupsi 1 rupiah saja di kasus Hambalang, silakan gantung dia di Monas. Sekarang apa? Dia gak berani bicara apapun soal itu. Kalaupun dia ditagih soal janji itu, sampai lebaran kuda dia takkan berani. Itu cuma statement bombastis supaya orang yakin dan simpati. Telinga rakyat sudah bosan dengan perkataan seperti itu. Jauh sebelum Johnny Plate terkena kasus korupsi, sekjen Nasdem yang dulu juga pernah kena kasus korupsi. Namanya Patrice Rio Capella. Dia diduga terlibat kasus korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara yang juga menyeret nama Gubernur Sumut saat itu Gatot Pujo Nugroho dan istrinya. Patrice diduga menerima suap berupa hadiah atau janji. Dulu sudah ada yang nagih soal janji pembubaran partai, tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Terlalu banyak alasan dan syarat ketentuan berlaku. Partai akan dibubarkan kalau terjadi korupsi terstruktur dan masif oleh kadernya. Sedangkan masalah yang terjadi pada Patrice adalah bersifat personal dan gak ada kaitannya dengan partai. Mereka merasa gak logis kalau hanya gara-gara satu oknum, lalu partai harus bubar. Memang benar sih yang mereka bilang, justru yang gak logis adalah bikin janji seenaknya supaya mau cari simpati atau demi pencitraan. Partai lain gak akan ada yang berani bikin statement seberani Surya Paloh. Lihat aja Demokrat, kadernya banyak yang gak beres, tapi mereka santai saja dan merasa paling benar. Tidak ada pemikiran 1 detik pun untuk membubarkan partai ini. Ini dunia nyata politik, bukan dunia di film. Nasdem sekarang harus menahan malu karena perkataan di masa lalu yang terlalu heboh. Mereka mungkin merasa rakyat gak akan mempermasalahkan dan akan cepat melupakan. Jangan salah, sekarang zaman canggih. Jejak digital bisa didapat dengan gampang. Segala keburukan dan kebobrokan bisa diungkit dengan secepat kilat. Yang dulunya gak tahu, malah jadi tahu. Yang rugi adalah Nasdem sendiri yang dicap tidak konsisten dan tidak tepati janji. Apalagi mereka mengusung Anies yang juga terkenal suka obrol janji dan jarang menepati janjinya. Seolah Anies dan Nasdem ini memang sudah ditakdirkan untuk cocok dan saling melengkapi.
Mereka sama-sama pintar mengambil hati masyarakat dengan mengucapkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri gak sanggup lakukan. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat. Biarlah mereka yang menentukan nasib ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas apa yang mereka lakukan, siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi di masa lalu digorek habis-habisan sampai saat ini hanya gara-gara satu nama, yaitu Johnny Plate. Bagaimana menurut Anda? Relawan Jokowi bermain dua kaki, ditulis oleh Dahono Prasetyo di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pemilihan presiden dalam proses dukung-mendukung melahirkan gerbong bernama relawan. Menjadi partisipasi aktif masyarakat memenangkan sosok yang dipercaya menjadi pemimpin di luar mesin politik partai. Disinilah pesta demokrasi didefinisikan. Kue kekuasaan, camilan jabatan, minuman proyek hingga dekorasi pernak-pernik jaringan kolega tergelar di meja pesta. Di momen itu pula relawan berharap bisa menikmati sajian pembuka pesta bermodal euforia, militansi, dan keberpihakan. Relawan menjadi sebuah kerja politik organisasi yang tentunya butuh logistik operasional untuk bergerak, beracara, ataupun berdeklarasi. Dua capres terkuat Ganjar dan Prabowo memiliki gerbong relawan yang berjalan beriringan. Bagaimana dengan capres yang satu lagi? Sementara lupakan dulu, selain tidak penting juga masih abu-abu. Relawan kedua capres unggulan yang saling menyeberang menjadi fenomena menarik untuk dianalisa. Kembali lagi ke persoalan pesta demokrasi. Para relawan yang punya insting matematika, akuntansi, dan neraca rugi laba akan berhitung meja pesta mana yang lebih gurih sajiannya. Sementara bagi relawan yang berkomitmen kuat berjuang di jalan lurus akan setia berdiri di gerbong awal mereka terpanggil. Celakanya di antara keduanya lahir relawan yang berstatus dua kaki. Mereka yang sebelumnya mendukung Jokowi 2 periode kini mengalihkan dukungannya ke Prabowo dengan catatan masih menggunakan seragam relawan Jokowi. Mengapa tidak melanjutkan dukungan ke Ganjar yang notabene sintesa Jokowi melanjutkan visi misi ke depan? Mengapa mengalihkan ke Prabowo yang masih memegang rekor capres abadi? Langganan 3 kali nyapres, 3 kali kalah selama 15 tahun dan kini di tahun ke-20 mencoba untuk keempat kalinya. Bagi relawan oportunis, godaan kue pesta di meja Prabowo patut dicoba cita rasanya. Beberapa di antaranya sudah lumayan kenyang menikmati kue 2 periode di kubu Jokowi. Relawan pendukung Prabowo yang dengan bangga berseragam pendukung Jokowi mengisyaratkan terjadinya transaksi politik. Tidak perlu muluk-muluk berbicara idealisme atau militansi dukungan berdarah-darah sebelumnya. Yang dibutuhkan adalah pengalaman mencicipi kue demokrasi yang ditawarkan Prabowo. Menang atau kalah bukan tujuan mereka. Kalaupun Prabowo kalah lagi, setidaknya sudah puas mencicipi sambil membawa pulang sajian prasmanan yang digelar mewah. Lalu dengan masih berseragam mantan pendukung Jokowi, bisa sesekali menyelinap di gerbong Ganjar saat melanjutkan estafet, berharap dapat percikan kembang api di pesta kemenangan Ganjar yang juga kemenangan Jokowi. Relawan cap 2 kaki menjamur sebagai bentuk demokrasi oportunis. Barangkali butuh kaki 3 untuk larutan penyegar kehausan mereka. Lalu bagaimana dengan relawan Ganjar yang masih tegak lurus, berair mata keringat mendukung kelanjutan kepemimpinan Jokowi? Meminjam istilah Ganjar, tuanku ya rakyatku. Merekalah sesungguhnya tuan-tuan pemilik republik ini. Tempatnya pemimpin mengabdi. Gitu aja dulu. Bagaimana menurut Anda?